Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Anda Farhan untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar kita hari ini lancar. Amin ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Semangat kalian semua? Oke, kita tanya dulu apakah hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Aulia sakit. Oh, kita doakan mudah-mudahan Aulia teman kita segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Ibu akan tanya dulu. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Definisi hidrolisis garam. Oke, definisi hidrolisis garam. Nah, jadi tujuan dari mempelajari definisi hidrolisis garam itu supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan hidrolisis dan apa yang dimaksud dengan garam dan juga nanti penguraian garam di dalam air itu seperti apa. Nah, kemudian pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sifat dari garam yang dihasilkan oleh asam dan basa. Ada apa saja itu? Nanti kita sama-sama simak. Nah, sekarang adalah jenis yang keempat ya, garam yang dihasilkan dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, pada pada reaksi ini itu akan terjadi hidrolisis total. Kemudian sifat dari asam yang dihasilkan dari yang lemah dengan basa yang lemah itu memungkinkan terjadinya sifat asam, kemudian memungkinkan terjadinya sifat basa dan juga memungkinkan terjadinya sifat netral. Kenapa? Ini tergantung pada nilai Ka dan juga Kb-nya. Jadi poin yang pertama, ketika misalnya Ka dengan Kb-nya itu sama nilainya, maka sifatnya itu akan netral. Kemudian ketika Ka dan Kb-nya itu ada yang lebih kuat, Ka yang lebih kuat itu nilainya akan asam atau sifatnya akan asam. Kemudian jika Kb-nya yang lebih besar atau lebih kuat, maka sifatnya itu akan basa. Nah, jadi itulah garam yang dihasilkan dari asam lemah dengan basa lemah. Ini adalah jenis yang keempat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat untuk memancing kalian berpikir tentang apa itu sifat yang dihasilkan garam dari asam dan basa. Untuk lebih memahami, Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nanti Ibu akan bagikan LKPD di masing-masing kelompok. Kemudian di LKPD itu sudah ada instruksi materinya apa, kemudian kalian mengerjakan tugas apa, dan nanti di akhir kita akan melakukan permainan yang dinamakan dengan snowball throwing. Jadi kita akan bermain lempar bola. Jadi silakan kalian berbagi kelompok. Baik anak-anak, sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, Ibu akan bagikan LKPD dan juga kertas yang nanti akan kalian tulis untuk membuat sebuah pertanyaan. Silakan. Oke, semua sudah dapat LKPD dan kertas kosongnya? Sudah. Baik, silakan di LKPD ikuti instruksi yang ada, kalian diskusikan. Baru nanti setelah diselesaikan tugas yang ada di LKPD-nya, kalian tulis satu orang satu pertanyaan, dikumpulkan di kelompok masing-masing. Nanti kalian bikin kunci jawabannya di buku kalian masing-masing. Setelah itu nanti Ibu akan ambil kertasnya, kemudian kita bentuk bola dan kita bermain bersama diiringi dengan nyanyian. Boleh, selamat berdiskusi.
lagunya berhenti, itu salah satu anggota kelompoknya harus menjawab pertanyaan. Siap ya? Siap. Kita mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila ya. Yang semangat ya? Oke, bisa dimulai ya. Silakan. Baik, mulai. 1, 2, 3. Dijawab. Pertanyaannya, CH3COOK merupakan garam dari apa dan bersifat apa? Oke. CH3COOK adalah garam yang asalnya dari asam lemah yaitu C3COOK dan basa kuat KOH. Jadi garam CH3COOK ini bersifat basa. Oke, menurut Ibu itu setelah itu jawabannya benar, tapi nanti di akhir kita sesuaikan kembali itu pertanyaan dari siapa, kunci jawabannya apa. Tapi untuk sementara itu sudah betul. Silakan beri aplaus. Sampai 3 lagu, oke? Nah, itulah tadi kita sudah bermain dan sudah menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok, sudah kebagian. Nah, sekarang Ibu minta tugas yang tadi sudah Ibu kasih yang ada di LKPD itu boleh silakan dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing ke depan. Boleh silakan. Oke, ini kelompok apa? Bahasa kuat. Oke, ini asam buah. Ini asam lemah. Ini kelompok asam lemah. Terima kasih ya sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nanti Ibu periksa. Nah, selanjutnya sekarang kita review atau kita ulas materi pembelajaran kita hari ini. Jadi kita itu membahas tentang jenis-jenis sifat dari garam yang dihasilkan asam dengan basa. Ada berapa? 4. Yang pertama ada garam yang dihasilkan dari asam kuat dengan basa kuat. Itu akan menghasilkan sifat netral. Yang kedua ada garam yang dihasilkan dari asam lemah dengan basa kuat akan menghasilkan sifat basa. Yang ketiga garam yang dihasilkan dari asam kuat dengan basa lemah akan menghasilkan sifat asam. Yang keempat yang dihasilkan dari asam lemah dengan basa lemah akan menghasilkan sifat netral asam maupun basa. Itulah tadi jenis-jenis sifat garam yang dihasilkan dari asam dan juga basa. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aziza dari kelompok asam lemah. Izin bertanya, Ibu, kenapa garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu bisa mengalami hidrolisis total? Oke, itu ya pertanyaannya. Sudah bagus sekali pertanyaannya. Beri tepuk tangan untuk katanya kenapa asam lemah dan basa lemah itu bisa mengalami hidrolisis total ketika menjadi garam. Ibu tanya dulu kepada masing-masing kelompok, ada yang bisa menjawab? Oh, boleh, silakan. Berdiri. Karena ion-ionnya bersifat lemah sehingga mudah bereaksi dengan air. Oke, itu jawabannya. Siapa namanya? Aditya Permana. Aditya Permana. Dari kelompok apa? Bahasa kuat. Oke, beri tepuk tangan. Oke, itu beri tambahan ya. Tadi sudah bagus jawaban dari Aditya Permana. Katanya kenapa hidrolisis total? Karena
itu adalah H plus. Nah, kation dan anionnya bereaksi dengan air sehingga mengalami penguraian atau hidrolisis total. Begitu ya jawaban dari pertanyaan Siti Aziza. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan beri tugas di rumah ya untuk kalian cari nanti kalian kerjakan sesuai dengan apa yang Ibu berikan ya kepada kelompoknya masing-masing. Ini tugasnya kerjakan di rumah ya. Ya, silakan kerjakan tugasnya di rumah. Untuk pertemuan kali ini Ibu rasa dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan kalian duduk rapi, baca doa dipimpin oleh Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.